Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julia Nur Fadila. Di mata kuliah film dan dokumentasi ini yang diampu oleh Ibu Andi Lili Evita dan juga Pak Amrullah Amir, saya akan mereview mengenai 3 chapter dari buku Sandy Prey yang berjudul Celluloid Colony. Pertama, kita akan membahas mengenai chapter pertama yang berjudul menempatkan non-fiksi awal film dalam studi kolonial. Pertama, mengkategorikan film mencermati cuplikan. Panjangnya sebuah film dapat disebut sebagai rekaman. Cuplikan adalah suatu yang merujuk pada adegan dalam film yang telah selesai ataupun yang belum diedit. Film fiksi secara umum menyajikan suatu cerita yang kejadiannya tidak nyata. Namun, tidak semua film fiksi merupakan kejadian yang tidak nyata. Ada pula kejadian nyata yang termasuk dalam film fiksi. Film dokumenter adalah film yang secara umum merupakan film yang mendokumentasikan kejadian nyata. Selanjutnya, film propaganda. Film propaganda berasal dari tengah evolusi dan aktualitas untuk dokumenter dan termasuk dalam film non-fiksi. Fiksi sejarah. Dalam fiksi sejarah, terdapat gambaran mengenai momen-momen atau peristiwa dalam sejarah. Di dalamnya terdapat juga informasi-informasi yang penting. Fiksi sejarah juga berhubungan dengan film dokumenter karena dapat digunakan sebagai sumber utama. Tetapi kita juga perlu melihat sumber-sumber di luar film untuk memastikan kebenaran dalam adegan film tersebut. Film non-fiksi sebagai sumber utama. Michel Galgano mendefinisikan sumber utama sebagai setiap rekaman kontemporer untuk suatu peristiwa atau periode waktu. Sumber utama lainnya yaitu cuplikan berita. Biasanya, cuplikan berita ini difilmkan secara langsung untuk menangkap siaran saat ini ataupun diputar di bioskop segera. Selain itu, ada pula propaganda film. Penting untuk diketahui bahwa film apapun, genre apapun dapat memiliki aspek propaganda. Dalam buku ini, propaganda film memiliki banyak kesamaan dengan apa yang kita sebut dengan dokumenter. Dokumenter yang diproduksi oleh pemerintah untuk tujuan memajukan citra mereka. Selanjutnya kita masuk ke chapter 2, ketidakjelasan dan rehabilitasi koleksi film propaganda Hindia Belanda. Pada 24 April tahun 1912 terbit pengumuman di koran Nieuwe Rotterdamse yang mengatakan bahwa disediakan dana untuk membuat sinematografi dan gambar-gambar fotografi untuk jangka waktu kurang lebih 1 tahun. Hal ini menandai dimulainya proses dokumentasi kehadiran Belanda di Hindia Timur. Awal abad ke-20, tepatnya pada tahun 1901, Ratu Wilhelmina dalam pidatonya menyatakan bahwa perlunya pemerintah Belanda dengan kesadaran memiliki kewajiban moral untuk menyejahterakan penduduk di Hindia Belanda khususnya Jawa. Menurut Konrad Theodor van Deventer, seorang penganut paham liberal, berargumen bahwa Belanda terikat kehormatan untuk memulangkan sebagian dari keuntungan yang telah diambil sebelumnya. Kemudian pada tahun 1910 didirikan Institut Kolonial yang didirikan oleh J.T. Creamer untuk membantu menyejahterakan rakyat. Sebuah moto yang tidak jauh berbeda dari tujuan umum kebijakan etis. Lembaga ini melihat film sebagai cara untuk memberikan bukti visual mengenai keadaan jajahan. Pada tahun 1989 diadakan pemutaran film di Universitas Amsterdam. Kemudian Vincent Monnickendam ikut hadir dan merasa terpesona terhadap gambar-gambar di Hindia Belanda. Kemudian ia segera memutuskan untuk membuat film yang akhirnya rilis pada 1995 dengan judul Mother Dau. Mother Dau adalah tontonan visual, sejarah, dan etnografi. Konsepnya tidak biasa, cara yang berani untuk merakit sebuah film dokumenter.
Saat mengedit film, tujuannya adalah bagaimana materi ini dapat diatur ulang untuk disampaikan penceritaannya kembali tentang kolonialisme. Secara umum, orang Belanda tidak mengerti apa-apa tentang budaya yang berada di negara itu. Tujuannya hanyalah mendapatkan uang, semakin banyak semakin baik. Dalam pembuatan film non-fiksi, kita harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi tanggal film dan semua berbagai tahapan atau versi film yang mungkin pernah ada. Legni mencatat bahwa film non-fiksi khususnya perlu diperiksa karena kemungkinan penyimpangan entry data. Kedua, alasan pembuatan film harus dipahami. Apakah mereka dibuat atas perintah sebagai alat propaganda atau mereka dipahami sebagai tindakan etikat baik dalam pengakuan timbal balik nilai-nilai kolonialis. Sedangkan dalam film Vincent Monnikendam tidak memberitahu apa-apa tentang sumber yang digunakan seperti tanggal, niat, dan audiens mereka. Tanpa informasi dasar ini, bermil-mil rekaman tentang kolonialisme pada dasarnya akan tetap simpang siur dan tidak mungkin dianalisis. Selanjutnya, kita akan bahas chapter 3, judulnya Institut Kolonial dan Film Propaganda. Pada tahun 1911, dilakukan pencarian untuk pembuatan film disposisi yang juga memiliki pengetahuan mengenai koloni. Dan orang yang disarankan untuk membuat film ini yaitu veteran J.C. Lamster. Siapa itu J.C. Lamster? Johann Christian Lamster atau yang lebih dikenal dengan J.C. Lamster adalah seorang perwira tentara Belanda yang berpangkat sersan kelas 1 di Resimen Infanteri di Bergen op Zoom, Belanda. Sebagai tentara di Hindia Belanda, saat cuti di Belanda tahun 1911, ia diperintahkan oleh Institut Kolonial di Amsterdam untuk membuat rekaman film di Hindia Belanda. Lamster sebelumnya tidak pernah bekerja sebagai etnografer atau pembuat film. Lamster merupakan salah satu dari sedikit perwira yang senang dengan masyarakat dan kebudayaan di Hindia Belanda. Ia bertanggung jawab untuk membuat sekitar 76 film propaganda non-fiksi di Hindia Belanda pada tahun 1912 dan 1913. Apa tujuan pembuatan film itu? Film-film yang dihasilkan selama tahun 1912 dan 1913 tersebut diputar di tempat-tempat non-teater dan berfungsi sebagai propaganda bagi penonton di Belanda. Hanya ini review yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.